Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lazuar Azmi Zulferdi, SSM APPL Link, dosen program studi sastra Inggris Fakultas Sastra, Budaya dan Komunikasi, Universitas Ahmad Dahlan. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen terkait pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran. Pada poin pengajaran ini, saya ingin menunjukkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Introduction to Linguistics, di program studi sastra Inggris WADE. Mata kuliah dengan kode 226-20520 ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada pada semester genap dengan bobot 2 SKS. Bahasa pengantar yang digunakan adalah campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sesuai dengan ciri khas keprodian di sastra Inggris. Mata kuliah ini bertujuan untuk mempelajari berbagai konsep dasar, cabang-cabang, dan ruang lingkup ilmu linguistik atau ilmu bahasa, serta mengidentifikasi perkembangan fenomena kebahasaan baik di bahasa Indonesia, bahasa daerah, maupun di bahasa asing. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yang disesuaikan dengan RPSOBE ada dua, yaitu yang pertama, menerapkan pemikiran ilmiah dalam pengambilan keputusan dan kajian deskriptif ilmu pengetahuan teknologi dalam bidang linguistik, serta yang kedua, menjelaskan konsep ilmu bahasa untuk analisa permasalahan dalam bidang linguistik. Materi pembelajaran di mata kuliah ini terdiri dari 14 kali pertemuan, di mana pertemuan 1-4 menjelaskan konsep dasar, prinsip dan karakteristik komponen bahasa, pertemuan 5-7 fokus pada mengidentifikasi komponen bahasa dalam cabang ilmu linguistik. Pertemuan 9-14 mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Proses pembelajaran mata kuliah ini yaitu sinkron dan asinkron, di mana sinkron dilakukan di kelas luring atau pembelajaran tatap muka, sedangkan asinkron yaitu menggunakan e-learning seperti Google Classroom untuk mengunggah materi, pertanyaan pemantik, diskusi, dan pengumpulan tugas maupun kuis. Referensi wajib yang digunakan dalam mata kuliah ini yang pertama adalah buku elektronik dari Victoria Fromkin tahun 2014 dengan judul Introduction to Language. Yang kedua dari George Yule tahun 2010 berjudul Introduction to Linguistics. Dan yang ketiga dari Genetti tahun 2014 berjudul How Language Works. Selain itu, saya juga menggunakan referensi dari jurnal-jurnal ilmiah untuk selalu update isu-isu terkini terkait trend riset, penggunaan, dan juga fenomena bahasa. Metode pembelajaran yang digunakan di mata kuliah ini adalah student-centered learning dan collaborative learning, sehingga mahasiswa diharapkan bisa berperan aktif di dalam perkuliahan dan juga diskusi di kelas. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah ini yaitu pada pertemuan 1-4 menggunakan bentuk penilaian berupa kuis sebesar 10% dan UTS sebesar 15%. Kemudian pada pertemuan 5-7 menggunakan penilaian UTS sebesar 25% dan pertemuan 9 menggunakan penilaian tes speaking practice sebesar 20%. Serta pertemuan 10-14 masuk pada penilaian UAS yaitu sebesar 30%, sehingga total penilaian bobotnya yaitu 100%. Selanjutnya, akan saya perlihatkan video pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya Mas Mbak. Gimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah. Udah pada sarapan belum? Belum. Ada yang udah, ada yang belum ya, Pak Nadila? Enggak apa-apa. Ya, mumpung kita masih semangat pagi, nanti kita bisa mendapatkan banyak materi hari ini ya. Karena mengingat ini juga salah satu materi penting di mata kuliah kita Introduction to Linguistics ini. Oke, nah kita sudah pernah melewati masa-masa UTS ya. Kita sudah pernah bagaimana soal-soal tersebut. Nah, ini Mas Mbak berkaitan dengan language variation in society. Nah, sebetulnya ini juga salah satu cakupan atau ruang lingkup yang penting dalam linguistics. Kalau kita kemarin di minggu lalu sempat membahas terkait dengan semantik, ya terkait dengan apalagi morfologi, sintek dan juga sebagaimana mestinya. Nah, di sini kita akan naik satu tingkat lagi terkait bagaimana pembahasan bahasa dengan masyarakat. Seperti itu. Nah, nanti akan saya juga tampilkan beberapa fenomena bahasa yang sekiranya apakah kalian pernah mengalami itu?
contohnya seperti ini, ya. Nah, ini tadi kita sudah pernah bahas, ya, bagaimana pragmatik tersebut bisa terkoneksi dengan bahasa kita sehari-hari, yaitu bagaimana peran dari konteks dalam bahasa kita sehari-hari. Nah, ini yang pertama. Pernah nggak kalian menemukan bentuk-bentuk seperti ini di kehidupan sehari-hari? Sering, ada yang pernah ya Mas Akil ya? Bahasa pernah nggak ketemu bentuk ini? Pernah. Nah, contohnya mana yang kira-kira yang paling sering ditemui? OTW, betul ya. OTW, BTW, Mas Wisnu. Apa lagi? Cimiu, oh iya. Cimiu, betul ya. Ada yang bilang, cimiu dong, seperti itu. Padahal mungkin cimiu ini adalah singkatan ya. Ini adalah bentuk singkatan setiap kata. Nah, ada yang tahu singkatannya apa? Cimiu tadi? Correct me if I'm wrong. Oke, correct me if I'm wrong. Jadi koreksi saya ketika saya salah, seperti itu. Jadi ketika ngasih statement ataupun tulisan diakhiri dengan cimiwi ini. Banyak bilang CMIIW. Nah, ada lagi mungkin yang pernah tahu bentuk-bentuk yang lain? FYI, betul. Yaitu apa? For information. Nah, Mas Mbak, jadi CMIIW dengan FYI ini adalah satu bentuk fenomena bahasa yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, biasanya dia dipakai di teman sebaya, teman seumuran ya, rekan seumuran ataupun yang setara seperti itu. Pak Ferdi, apakah memang ini pernah dilakukan ataupun diaplikasikan di orang yang lebih tua? Yes, somehow. Kadang-kadang iya. Nah, itu adalah bentuk fenomena bahasa yang mana ini dibahas dalam language variations atau variasi bahasa. Saya tampilkan lagi satu gambar. Pernah tahu nggak bentuk ini, Mas Mbak? Nah, gimana ya? Ini saya mengambil satu kutipan ya ataupun cuitan dari politisi kita. Ya siapa sih nggak kenal dengan Pak Sandi Uno? Nah, beliau mengetik seperti ini. Kita literally fine-fine aja kok. So please jangan ada lagi ya yang mengadu my statement and Kang Emil di media, which is maksud tuh saling serang. Gimana nih Kang Kamil? Biasanya udah cukup bahasanya udah cukup jaksel belum? Nah, menarik ya. Jadi beliau ini memang saat itu mengangkat ada perdebatan antara Pak Sandi dengan Pak Kamil. Lah banyak netizen yang mengasumsi kalau misalkan mereka ini berdebat terus, bertengkar gitu ya, baku hantam gitu dalam sosial media. Nah, ini adalah satu bentuk klarifikasi Pak Sandi menggunakan bahasa Jaksel. Apa yang kalian lihat di sini? Ada yang beda atau unik nggak sih? Campur-campur. Antara apa, Mbak? Mas? Iya, bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Nah, kadang kita sehari-hari pernah melakukan ini nggak sih? Ya, kita mencampur adukan antara bahasa Inggris dengan bahasa yang lain. Nah, selain itu juga ada contoh seperti ini, Mas Mbak. Cause I think nikah itu nggak easy. Even kakak gue yang udah nikah aja suka ngeluh melulu like every day. Nah, jadi memang bahasa nggak cuma orang penting saja ya, even orang yang mungkin masyarakat biasa ya juga mengucapkan atau memasukkan bahasa lain. Nah, ini tadi kita maksud sebagai variasi bahasa, Mas Mbak. Nah, penting sekali ya kalau kita tahu, siapa tahu kita pernah melakukan ataupun melaksanakan ini percampuran bahasa itu. Oke, nah itulah kenapa tujuan utama hari ini untuk bisa mempelajari bagaimana variasi bahasa tersebut bisa ada ya, ataupun faktor-faktor apa saja yang muncul dalam sehari-hari di sini. Nah, yang berikutnya ini salah satu gambar yang juga bisa mendeskripsikan bagaimana dua area ataupun dua negara berbeda dalam hal pelafalan. Nah, kalau yang sebelah kiri kalian di sini ada satu tomat ya yang memegang bendera Amerika. Aksennya yaitu bagaimana? Tomato. Nah, sedangkan kalau yang kanan adalah tomato. Betul. Nah, ini adalah contoh bagaimana dialek ataupun aksen ya dari Amerika dengan Inggris. Seperti itu. Nah, tentang bagaimana definisinya kita coba tengok dulu. Nah, yang pertama tentang sosiolinguistik yang membahas kaitan antara bahasa tersebut dengan masyarakat, Mas Mbak. Nah, ini tadi kita bahas. Dan juga bagaimana cara penggunaan bahasa tersebut dia berbeda dipakai dalam situasi sosial yang lain.
Nah, contoh tadi ya, kalau misalkan dalam sebuah pertemanan bahasanya sudah berbeda, kalau dia berbincang dengan misalkan Pak Rektor, bahasanya juga berbeda dengan orang yang lebih tua, lebih senior, seperti itu ya. Sosling, kita sebutnya sosling ya, juga bisa membahas tentang variasi bahasa yang bisa dibedakan berdasarkan apa? Pertama, ethnicity, religion, apalagi and age. Nah, akan saya garis bawahi di sini Mas Mbak bahwa ethnicity ini yang juga penting sekali sebagai variabel sosial sosling. Karena dia bisa menandakan bagaimana satu orang, satu individu terlihat dari mana asalnya beliau itu. Nah, jadi bisa dihubungkan dari sukunya dari mana dan memakai bahasa apa. Nah, ethnicity sangat berperan penting dalam hal tersebut, gitu ya. Nah, ini sebuah istilah yang saya rasa juga bisa kita ketahui antara sosiolinguistik dengan sociology of language. Oke, yang mana nanti akan saya bahas sedikit saja. Nah, ini yang lebih bisa kita garis bawahi Mas Mbak, bahwa elemen dalam sosiologi ini ada 3. Pertama adalah society, yang berikutnya adalah language, ketiga adalah area. Nah, di sini Mas Mbak, society ini tidak bisa dilepaskan ya dalam sosiolinguistik karena dia berperan untuk bisa tersambungkan ya antar satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Nah, contohnya seperti ini, ada British people, ada American dan sebagainya. Nah, yang kedua, bahasa itu sendiri. Nah, tidak kalah pentingnya ya, karena mereka menggunakan bahasa untuk berinteraksi satu sama lain. Ya, contohnya kalau bahasa Jawa, yang mana kita tahu dia punya sekian level ya penggunaan. Mungkin dalam hal yang lain Bataknis, Maduris, ada lagi nggak yang kalian ketahui tentang bahasa lokal kalian? Sundanis, ya apalagi mungkin? Bugis, apalagi? Bengkulu Minang, ya siapa lagi Mbak Feren, Mas Vicky? Batak, betul ya. Nah, jadi itu adalah bahasa yang dipakai untuk bisa berinteraksi satu sama lain. Yang terakhir ada area. Nah, ini juga penting sekali membahas tentang bagaimana dan di mana masyarakat tersebut bisa berinteraksi. Karena kenapa setiap masyarakat pasti dia juga tinggal dalam suatu area. Misalkan bahasa orang-orang gunung, the people who live in mountains, berbeda dengan yang di pantai. Kalau misalkan juga bagaimana orang-orang di kota besar, misalkan Jakarta, beda dengan yang apa di Wonosobo ataupun Blitar, ya, yang mana mungkin relatif lebih kecil kotanya daripada Jakarta. Nah, they also differ, Mas Mbak. Mereka juga berbeda dalam hal area tersebut. Oke, yang berikutnya kita akan coba membahas terkait dengan istilah-istilah. Nah, yang tadi kan sempat sebut ya tentang dialek sama aksen. Ini kita tahu perbedaan antara aksen dan dialek. Kalau aksen dia hanya berbeda dalam hal pelafalan atau pronunciations ya. Sedangkan kalau dialek dia berbeda nggak cuma dari pelafalan saja, tapi ada grammar, vocab juga. Betul. Nah, contohnya ini saya mengambil dari bahasa Jawa yang ada di Surabaya dengan bahasa Jawa yang ada di Malang. Here it is, Mas Mbak. Nah, kira-kira bedanya di mana? Imbuhan, betul ya, tata bahasanya. Kalau misalkan dalam bahasa Jawa Malang, dia menyebutnya aqua. Nah, kalau misalkan dalam bahasa Surabaya bagaimana? Akuta, seperti itu. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana A dengan ta ini sangat berbeda. Kalau di tempat kita tinggal di Yogyakarta, bagaimana kalau kita bisa menanyakan kembali biasanya dengan ini? Aku po, nah betul. Ini kursi po, udah makan po. Nah, kalau dalam bahasa Jawa Malang, udah makan seperti itu. Udah makan seperti itu ya. Oke, jadi bagaimana hal-hal seperti ini bisa relate dengan satu sama lain. Oke, ada yang menanyakan? Oh yes. Jadi kan kita di Indonesia, contohnya Jawa aja, ini kan kalau bahas dialek itu pasti beda-beda di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa sekitarnya misalnya. Kenapa sih bisa dialek beberapa daerah tuh sangat familiar misalnya dengan kita, kayak saya ada orang dari Kalimantan, saya bisa familiar sama beberapa dialek orang Jawa gitu, dibandingkan dengan dialek-dialek dari daerah yang lain.
Oke, sip. Thank you, Mbak Mel. Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Karena memang kita nggak sadar juga mendapatkan exposure. Sebetulnya faktor itu sangatlah kompleks, Mbak Mel. Nggak cuma satu faktor saja, tapi there are many factors. Pertama, faktor exposure. Kita terekspos nggak dengan bentuk-bentuk dialek tersebut atau aksen tersebut. Yang kedua, peran dari sosial media. Kita melihat nggak bagaimana orang-orang tersebut dipakai ataupun tampil di TV ataupun di beberapa mungkin konten-konten yang saat ini sedang dipakai ya. Seperti itu. Nah, jadi memang identitas tersebut akan muncul ya, dan kita melihat dia lebih mudah diketahui nih. Dialek ini lebih mudah diketahui daripada dialek-dialek yang lain. Nah, karena kita sering terekspos, kita sering mendapatkan informasi itu. Gitu, Mbak Mel. Oke, ada lagi mungkin? Oke, Mas Daryo. Faktor-faktor apa aja sih yang bisa membuat seseorang memiliki berbagai macam dialek? Oke. Sebetulnya faktor-faktor juga nggak jauh berbeda ya Mas Daryo dengan pertanyaan Mbak Mel, karena memang faktor tersebut berkaitan dengan cara masyarakat tersebut memakainya. Misalkan, kalau misalkan orang Sunda, dia juga memakai bahasa ataupun dialek Sunda, lalu dia pindah dari satu Sunda ya, area Sunda ke Jogja, ataupun pindah ke tempat yang lain, misalkan Nusa Tenggara, nah pastinya dia juga akan terekspos. Dia mendapatkan exposure dari bahasa-bahasa tersebut. Secara nggak langsung, kalau misalkan dia memakainya dalam kurun waktu yang ya setidaknya tidaklah sebentar, they will speak about it. Dia akan berbicara menggunakan bahasa dialek aksen tersebut. Nah, jadi faktor tersebut sangatlah penting untuk kita bisa lihai ataupun ahli dalam bahasa-bahasa tersebut. Begitu Mas Aryo. Oke, nah kita akan coba lihat lagi tentang apa saja sih contoh-contohnya. Kalau misalkan di register ini Mas Mbak, dia membahas bagaimana variasi bahasa di situasi berbeda ya, terutama yang dia membahas tentang formalitas. Contohnya register di topik-topik tertentu ya, misalkan register di orang polisi ataupun di setiap pekerjaan tertentu. Nah, ini saya ngambil contoh misalkan di sini ada order sis, ongkirnya berapa. Nah, ongkir ini juga sebuah contoh register. Ada lagi di sini ada WhatsApp bro, things like that. Nah, di sini juga akan saya tampilkan ada register di sini ya. Aku arep ciak dhisik melora, aku mau makan dulu ikut enggak, itu terjemahannya. Ora, aku arep operasi. Tidak, aku mau operasi. Nah, sebetulnya operasi di sini tidaklah berkaitan dengan surgery ataupun medical things ya, yang dia adalah sebuah aktivitas medis, tetapi operasi ini berkaitan dengan satu aktivitas masyarakat tertentu dalam mencari pekerjaan. Nah, ini saya ambil dari penelitiannya Lestari tahun 2010 terkait dengan anjal atau anak jalanan. Mereka menggunakan kata ini untuk bisa berinteraksi sehari-hari. Si anjal bukan orang-orang medis kan, tetapi menggunakan register sendiri. Nah, siapa tahu nanti di komunitas lain juga mempunyai register tersendiri. Nah, ini menarik sekali untuk bisa diteliti. Siapa tahu jadi inspirasi kalian ya nanti ketika melakukan penelitian. Oke Mas Mbak, ini beberapa contoh-contoh singkat saja yang mana saya akan ingin memberikan dua pertanyaan pemantik nih Mas Mbak terkait dengan pembahasan hari ini. Nah, yang pertama, pernah nggak sih kalian ini bepergian ke satu tempat ya, yang mana kalian melihat bahasa tersebut ada dan kalian sulit sekali memahami? Lalu apa yang kalian lakuin? What will you do to understand the language? Seperti itu ya. Lalu yang kedua, how can dialects influence a person identity? Nah, bagaimana sih dialek itu bisa mempengaruhi identitas seseorang dan rasa kepemilikan? Nah, coba kalian diskusikan, bisa dengan teman ini ya. Mungkin saya minta kalian untuk bisa membuat dua kelompok saja, yang mana satu kelompok membuat satu lingkaran dan ada dua lingkaran ya, total satu kelompok ada 5 member hari ini. Oke, silakan boleh digabung dulu mungkin ya. Oke, silakan. Ya. Oke, boleh diskusikan dulu tentang dua pertanyaan ini. Apa sudah cukup jelas, Mas Mbak? Jelas, Pak.
Betul. Oke, silakan. Mungkin saya beri waktu 1 menit saja untuk bisa berdiskusikan sesuai dengan pengalaman masing-masing. Silakan. Oke, Mas Mbak. Kira-kira dari pembahasan yang sangat seru ini ya, apa pembahasannya dan apa hasil dari diskusi kalian? Silakan, masing-masing perwakilan satu saja di setiap kelompok. Boleh? Silakan, Mas Akil. Jadi di daerah saya itu Pak ada, walaupun Pulau Bangka itu kecil, tapi memiliki banyak keanekaragaman bahasa, termasuk keanekaragaman dialek dan aksen di sana. Di daerah Bangka, tempat saya Bangka Tengah, ngomong sampo itu sampo, sedangkan untuk di Bangka Selatan hampo. Jadi itu menginfluence beberapa orang di Bangka Tengah untuk menjadikannya bahan lelucon. Oh, Bukan hampo. baik. Iya, jadi malah sebuah anekdot gitu ya, guyonan. Nah, ini satu contoh yang menarik sekali, Mas Mbak. Oke, thank you Mas Akil ya di Bangka. Mungkin kalau yang nomor 1 sudah terjawab. Lalu bagaimana lagi nomor 2? Atau ada juga yang penemuan yang sama di sini? Singkat saja, enggak apa-apa. Kalau dari Tiongkok ini bukan dialek Pak, malah perbedaan negara. Oh. Perbedaan bahasa. Oke, lalu bagaimana caranya untuk bisa memahami bahasa dari negara tersebut? Untuk memahami cuma dari ekspresi dan situasi. Kalau mereka tertawa ya oke, saya ikut tersenyum. Oke. Satu kata istri itu di sana artinya setrika, sedangkan di Indonesia istri, wife. Oke. Itu bahasa negara mana? Pakistan. Pakistan. Oke, betul ya. Sehingga memang itu jadi satu bentuk yang contoh-contoh yang bisa kita ketahui. Nah, ini menarik sekali Mas Mbak. Oke, nah terima kasih atas pembahasannya ya. Maka itu satu hal yang menjadi penutup kita hari ini Mas Mbak, bahwa bahasa tersebut tidak bisa lepas ya dari masyarakat. Ya, selalu akan ada pemakaian dan ada keunikan fenomena bahasa yang kita bisa tahu dan sebagaimana mestinya. Nah, hari ini kita sudah belajar apa saja? Ada dialek ya, ada aksen dan juga register. 3 ini yang tidak bisa lepas juga dari pembahasan sosiolinguistik dan juga language variety. Oke. Nah, semoga kalian semua bisa mendapatkan banyak hal baru ya hari ini, Mas Mbak. Dan insya Allah minggu depan kita akan bertemu kembali untuk membahas language variety di situasi yang berbeda. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin sebelum saya tutup hari ini? Tidak ada? Oke, belum ya, nanti mungkin bisa berlanjut lagi. Oke, terima kasih Mas Mbak atas perhatiannya. I will see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.